Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk pertemuan di ke-10 hari ini untuk judul yaitu pengaruh pembangunan wilayah terhadap indeks kesejahteraan. Jadi mata pelajaran kita seperti biasa adalah geografi, khususnya kelas 12. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, untuk yang melihat atau memperhatikan video ini, jadi jangan lupa untuk juga membaca atau melihat mengulang-ulang video-video sebelum-sebelumnya, video-video pembelajaran sebelumnya. Baik, pengertian pembangunan wilayah atau judul tadi, pembangunan wilayah adalah upaya meningkatkan kualitas suatu daerah meliputi aspek ekonomi, sosial, ya, infrastruktur, bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan daripada pembangunan wilayah tadi adalah daripada untuk indeks kesejahteraan wilayah daerah tertentu, yaitu mengurangi kesenjangan antar negara, antar daerah. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Ya. Jadi ada 4 di sini terlihat ya untuk tujuan daripada pembangunan yang diadakan atau dilaksanakan, dikerjakan di berbagai daerah atau wilayah. Tentunya yaitu utamanya di daerah Indonesia ya. Nah, kemudian pengertian indeks kesejahteraan ini adalah ada sebanyak 5 ya, terdapat di dalam buku kita ya, buku geografi kita, yaitu indeks kesejahteraan adalah ukuran tingkat kemakmuran masyarakat, yaitu sejahtera baik keuangannya, baik pekerjaannya, dan ramah lingkungannya, gitu ya. Biasanya diukur melalui apa saja? Melalui pendapatan, ekonomi lah bahasanya ya, atau materi. Kemudian pendidikan yang diadakan di tempat kita ya, dari TK, KB, PAUD, kemudian SD, lanjut lagi kepada SMP, dan kemudian lanjutkan dengan SMA ya, kemudian kuliah dan lain sebagainya. Itu pendidikan. Kemudian kesehatan yang sudah berjalan sampai sekarang, yaitu memakai BPJS untuk orang-orang tertentu, dan yang tidak boleh memakai BPJS untuk orang-orang yang tidak tertentu juga. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah kita punya BPJS ya untuk kesehatan apabila kita ada sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini ada indikator kesejahteraan, yaitu kesejahteraan ya Bapak Ibu ya. N-nya ketinggalan, mohon maaf. Jadi indeks pembangunan manusia di sini IPM disingkatnya. Nah, biasanya ada yang namanya SDM, sumber daya manusia. Di sini kita indeks pembangunan manusia. Tingkat kemiskinan, ya, angka harapan hidup, tingkat pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan. Jadi ini agak-agak sulit ya. Indikator kenapa sih harus adanya namanya pembangunan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah salah satu daripada indikator mengapa harus dibuat pembangunan seperti itu. Salah satunya ya ada 5 ini ya. Nah, kemudian hubungan pembangunan wilayah dan kesejahteraan. Nah, ini hubungannya antara bagaimana ya. 1, pembangunan wilayah meningkatkan fasilitas. Artinya yang dulunya hutan sekarang menjadi kota ya. Kemudian yang dulunya hutannya lebat
eh, ditebang ya, ditebang dengan keperluan yang tertentu ya, bukan penebang liar dan lain sebagainya. Nah, kemudian fasilitas meningkat, kualitas hidup naik. Nah, jadi bagian pendapatan ekonomi menjadi kualitas yang sangat meningkat ya. Kemudian kualitas hidup naik, kesejahteraan meningkat. Nah, dampak positif pembangunan wilayah meningkatkan lapangan pekerjaan, memperbaiki infrastruktur, jalan, listrik, air. Nah, ini ya yang sangat-sangat kita pentingkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak lepas daripada jalan, listrik, dan air. Nah, itu kemudian meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ekonomi kita semakin meningkat jadinya. Kalau masih ada ya beberapa sampai sekarang yang harus dibenahi, harus ditingkatkan ya di berbagai daerah di Indonesia. Dampak negatif pembangunan wilayah, dan di sini kesenjangan antar wilayah. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan, urbanisasi berlebihan, ketimpangan sosial. Ini negatif daripada pembangunan wilayah di daerah-daerah tertentu yang sudah kayak yang saya bilang tadi, hutannya menjadi gundul ya, karena memang dibuat untuk lahan yang kepentingan negara misalkan begitu ya. Jadi ada dampak negatif dan positifnya. Kemudian contoh nyata di sini adalah pembangunan ya Bapak Ibu, pembangunan jalan tol, bukan pembangunan tapi pembangunan jalan tol, mempercepat distribusi barang ya, pembangunan sekolah meningkatkan pendidikan, pembangunan rumah sakit meningkatkan kesehatan. Nah, jadi fasilitas yang dibuat oleh negara, pemerintah ini bertujuannya atau contoh nyata yang sudah dijalankan sampai sekarang, yaitu ada 3 ini ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, teknologi, investasi. Nah, kemudian upaya pemerataan pembangunan. Jadi di sini upaya adalah program pembangunan desa, dana alokasi khusus, pembangunan daerah tertinggal, pengembangan wilayah terpadu. Nah, kemudian kesimpulan daripada apa yang sudah kita baca atau apa yang sudah disampaikan melalui video ini, kesimpulannya ada 3 ya Bapak Ibu. Pembangunan wilayah berpengaruh besar terhadap kesejahteraan. Nah, jadi ada pertama, pembangunan wilayah berpengaruh besar terhadap kesejahteraan. Kesejahteraan apa saja? Kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan wilayah, kesejahteraan daerah, kesejahteraan desa, kesejahteraan negara tentunya. Nah, jadi yang kedua adalah dampaknya bisa positif maupun negatif. Nah, itu ya, 2. Kemudian diperlukan perencanaan yang baik agar pembangunan merata dan berkelanjutan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk diperlakukan perencanaan yang baik dan agar pembangunan merata dan berkelanjutan ya, seperti yang sudah berjalan ya. Tadi contohkan adalah contoh-contoh nyata yang terjadi di daerah kita yang tidak ada di Indonesia.
Tadi ada rumah sakit, kemudian ada jalan tol, yang kemudian ada juga apa namanya, fasilitas pendidikan. Nah, kemudian terima kasih ya kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang telah menonton, yang telah melihat dan memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan ke-10 hari ini, dan insya Allah tidak ada juga tugas. Jadi harapannya Bapak Ibu tetap memantau dan juga meriksa atau memperhatikan tadi video-video atau materi-materi sebelumnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.